Upaya Komnas HAM membuka kembali kematian Munir diintervensi DPR. Tidak ada itikat baik. Saya Setri Yasra dan inilah editorial Tempo. Menanti Presiden Prabowo Subianto menuntaskan pengusutan pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib seperti menunggu sungai tidak berhulu. Tanpa komitmen negara, derasnya dominasi militer di pemerintahan dan konstelasi politik yang tak berpihak pada hak asasi manusia membuat dalang kejahatan tersebut sulit tersentuh hukum. Setelah berkali-kali membentur karang, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memulai kembali penyelidikan kasus pembunuhan Munir dengan memeriksa Muhdi Purwo Pranjono. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menargetkan penetapan pembunuhan Munir sebagai pelanggaran berat HAM paling telat akhir Desember 2025. Muhdi yang saat Munir dibunuh menjabat Deputi Penggalangan Badan Intelijen Negara menjadi tokoh sentral guna membongkar operasi terorganisasi penghilangan Munir pada 7 September 2004. Munir wafat di atas langit Rumania dalam perjalanan Jakarta, Singapura, Amsterdam dalam pesawat Garuda GA974. Racun arsenik diletakkan di minuman di restoran cepat saji ketika Munir melakukan transit di Singapura. Tim pencari fakta kematian Munir yang dibentuk pada 2005 menemukan jejak komunikasi Muhdi dengan kopilot Garuda Indonesia Polikarpus Budihari Priyanto, eksekutor yang divonis 14 tahun penjara. Dalam periode beberapa hari sebelum dan sesudah kematian Munir, setidaknya tercatat ada 41 kali kontak antara Polikarpus dan nomor telepon milik Muhdi serta nomor kantor BIN. Seperti yang sudah-sudah, langkah Komnas HAM kembali menghadapi rintangan. Sejumlah anggota Komisi 13 Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi urusan hak asasi manusia bermanuver mengintervensi Komnas HAM. Pesan yang mereka bawa ialah proses penyelidikan kematian Munir tidak dilanjutkan. Tidak sulit mencari penyebab di balik intervensi Senayan. Satu yang banyak disebut adalah Suhmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra. Dasko memiliki kedekatan dengan Muhdi sejak dulu. Selain di DPR, gerakan untuk mementahkan upaya penyelidikan kasus Munir secara diam-diam bergulir di lingkup internal Komnas HAM. Dalam sejumlah rapat yang dilakukan tim, ada upaya membelokkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Bukan hanya itu, Komisioner Komnas HAM juga terbelah soal penetapan kematian Munir sebagai pelanggaran HAM berat. Jalan berliku dan nyaris buntu dalam mengungkap kematian Munir selama ini disebabkan oleh tidak adanya keinginan pemerintah menuntaskan kasus itu. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo hanya sanggup berjanji membongkar kejahatan tersebut, tapi gagal menuntaskannya. Bahkan lebih dari itu, raibnya dokumen hasil penyelidikan tim pencari fakta kasus Munir di era Jokowi menjadi indikasi tidak berdayanya istana. Di era Presiden Prabowo, situasi semakin buruk. Prabowo tak pernah menyampaikan komitmen mengungkap kasus Munir, sesuatu yang dilakukan Yudhoyono dan Jokowi. Rekam jejak Prabowo dalam pelanggaran HAM masa lalu membuat harapan membuka kasus Munir sulit terwujud. Apalagi saat ini peran militer makin dominan di pemerintahan Prabowo. Selain memiliki tali temali dengan Muhdi dan sejumlah jenderal TNI yang masuk pusaran kasus Munir, spirit korsa antar perwira TNI menjadi batu sandungan besar dalam penuntasan kasus pembunuhan berencana itu. Dalam ruang gelap ini, Komnas HAM mesti waspada. Mereka hendaknya tidak tergesa melahirkan rekomendasi populis dengan menyebut pembunuhan Munir sebagai pelanggaran berat HAM
tanpa temuan yang memadai. Selain mudah dipatahkan oleh jaksa dan hakim, ketiadaan bukti kuat bisa menjadi peluru baru yang dapat mementahkan semua dugaan konspirasi tingkat tinggi dalam pembunuhan Munir. Sembari mencari temuan baru, Komnas HAM mesti terus menjaga ingatan masyarakat bahwa ada sebuah pembunuhan berencana terhadap seorang aktivis hak asasi manusia. Kejahatan kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjebloskan pelakunya ke penjara. Negara masih memiliki hutang besar kepada Suciwati, Diva, serta Sultan, istri dan anak-anak Munir. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.co.